Hai semua, selamat datang di SSO Alright semuanya, kembali lagi di Yepingan kali ini teman-teman. Yepingan episode 5. Nah, hari ini kita akan membahas tentang teng, yaitu gimana sih sebenarnya kayak Genshin itu sebenarnya gimana Genshin setelah dipegang sama Dawe gitu. Kita akan membahas ke Yeping pertama gitu. Oke. Kan tahu nggak sih di special program 5.0? Wah, kenapa tuh? Nah, itu katanya kalau nggak salah itu udah dipegang sama Dawe, bukan Choi Hoyu. Nah, kenapa? Mau tahu siapa itu Choi Hoyu? Gua pernah dengar, cuman gua nggak begitu tahu orangnya kayak gimana. Oh, Choi Hoyu ini kawannya Dawe. Dia adalah the big three miHoYo. Dawe, Choi Hoyu, sama satu lagi gue kurang tahu siapa. Pokoknya itu mereka bertiga tuh bikin apa tuh perusahaannya bernama miHoYo, perusahaan game gitu ya kan? Dan gue kasih tahu, Choi Hoyu itu terkenal dengan kikirnya. Makanya kenapa Genshin itu disebutnya game kikir ya, gara-gara ya pemegang sebelumnya kikir. Beneran. Waduh, yang dimaksud kikir tuh si Dawe-nya atau si siapa nih? Choi Hoyu-nya. Kayak tahu kan yang Anif pertama Genshin itu sampai komplain gitu. Oh iya. Nah itu pas masih dipegang sama Choi Hoyu itu terlalu kikir anjir kata gua. Ntar ya. Terlalu kikir. Kalau waktu yang anniversary pertama itu rewardnya berapa tuh? 40 primo kalau nggak salah. 40 primo? Betul. 40 kalau nggak salah. Bukan kayak dikasih 10 kali full atau Bukan. berapa gitu? Bukan kata gua. Wow. Bayangin tuh, itu banyak komplain gitu. Pantesan itu apa tuh Genshin itu disebut game kikir ya gara-gara pemiliknya atau bukan pemiliknya tapi divisinya yang mimpinnya itu kikir. Gitu. I see. Nah, tapi plus dan minusnya itu ada gitu. Kalau plusnya tuh kayak tau kan banner senjata yang setelah dipegang Dawe itu. Yeah. Itu kan 0/2 gitu. Alias 3 kali gacha gitu. Itu gimana tuh sistemnya? Yang sistemnya sekarang kan? Beda. Ya sama sekarang tapi 2 gitu. Lu kalah 2 kali atau 3 kali gitu. Nah, itu sistemnya itu kan ada 2 kali. Nah, setelah 2 kali itu 100% dapat. Itu alias rate off-nya 2 kali. Wah, gila. Bukannya rate off tuh apa ya, sekali doang ya kayak di ini? Oh iya. Kalau sekarang mungkin udah sekali gitu, udah jadi 0/1 gitu ya kan? Iya. Soalnya aku kan gacha senjatanya Furina, dapatnya senjata Wiro gitu. Jadi 1/1 ya kan? Itu gue gacha lagi, dapat. Kalau dulu anjir itu terlalu kikir banget anjir. Bayangin 2 kali rate off. Kalau nggak salah ya dulu gue pernah dengar kalau gacha di weapon itu emang ada chance buat dapatnya, cuman kayak nggak ada red off sama red on gitu. Itu bener nggak itu? Enggak sih. Ya tergantung gamenya. Atau ada red on-nya? Ada red on-nya juga. Kecuali kalau WoW beda lagi. Kalau semua game Hoyo ada. Ya mau dari banner senjata, banner karakter ada itu red on red off. Tapi nggak separah kayak Genshin. Kayak ZZZ terus ZZZ sama ASR gitu ya kan. Itu kan mereka cuma ya nggak ada digabung gitu. Jadi satu doang. Alias banner sendiri gitu. Jadi ya cuma red off-nya cuma sekali kayak banner karakter gitu ya kan. Iya. Dan plusnya itu dikasih karakter anniversary gitu. Di ini kan di Heiser apa di Genshin juga? Genshin pas setelah patch 5.0 itu kita dapat D5 gratis gitu. Itu sebelum Natlan bukan itu? Atau pas sudah masuk Natlan? Sudah masuk Natlan. Jadi kayak itu plusnya itu kayak bannernya jadi 1/1, dapat B5 gitu. Dan juga eventnya ya lumayan gitu.
lumayan baik gitu. I see. Tapi minusnya ya untuk sekarang kayak di Natlan itu kebanyakan cewek semua gitu. Jujur emang apa ya? Kalau dibilang banyak ceweknya sih banyak ya. Kalau Iya, karakter cowok itu masih Ororon doang sama Kimmich kalau nggak salah. iya cuma itu aja gitu. Lu bayangin cuma dua. Ini emang rada-rada susah juga sih. Terus belum lagi sama Varesa itu yang bikin Terlalu ini kan terlalu gunner kan. terlalu gunner ya bay dan bikin Ambetukam. No way, bro. Ya, No way. gue yakin itu pasti itu karakter kayak gitu itu pasti buat Ambetukam. Yakin gua. Itu kayak ya Oh, udah betul. gila. Gitu dan Ya, tapi jujur gila sih. dan KOL-nya sampai sekarang tuh belum ada gitu KOL-nya. KOL yang signifikan gitu kan. Kayak ya fitur skip story lah, fitur arte lah, apalah gitu ya kan? Iya sih, palingan tuh yang emang paling apa ya? Paling berpengaruh banget tuh yang ini anjir, fitur preset artefak tuh. Kayak UA lah gitu, bisa gonta-ganti. Iya. Iya sih, gitu. Itu yang paling penting ya. Ya, itu paling penting juga, gitu. Dan ini kita ke bahas pendapat gue dan Kyo. Oke, ini pendapat gue dulu ya. Kayak sebenarnya Genshin udah makin lama makin membaik gitu, walaupun waktunya juga lama gitu. Ya ini gara-gara usernya atau pengembang sebelumnya itu orangnya kikir gitu. Karena terlalu kikir, jadi Genshin tuh dicap sebagai game kikir. Udah kikir bansos, kikir KOL dan sebagainya gitu ya kan, karena kelakuan Chai Hoyu. Tapi Chai Hoyu itu udah nggak pegang semenjak di Arc Fountain atau apa gitu ya, Arc Fountain, dan dipegang sama Dawe itu udah berubah. Wah, walaupun berubahnya dikit sih. Nah, sekarang pendapat kamu? Kalau menurut gue soal masalah kikir sih kayaknya dari dulu Genshin tuh emang udah cukup kikir ya. Kalau untuk sekarang gue ngelihat apa ya? Gue ngelihat total pull yang bisa didapetin di 5.4 aja itu kalau nggak salah nggak sampai 70 kali pull gitu, atau mungkin di bawahnya gitu. Jadi gue nggak bisa yakin apakah dengan adanya Dawe sekarang itu bisa apa ya, mencabut kekikiran gitu dari Genshin gitu. Gue nggak begitu yakin, atau mungkin ya emang ya mereka emang ya standarnya ngasihnya emang segitu gitu. Cuman bagi beberapa orang ya emang termasuk kikir gitu, dibandingkan sama mungkin Honki, Starbucks, atau mungkin Zenless Zone Zero yang mungkin bisa dapat 100 antara 90 sampai 100 lebih lah. Kalau di Zenless tuh palingan sekarang tuh kalau nggak salah di 110 sampai 130-an kali pull gitu buat F2P-nya gitu. Cuman kalau Genshin sendiri kan emang masih dikit banget kan itu. Apalagi sekarang kan udah versi 5 gitu sekarang. Cuman ya gue nggak tahu sih, mungkin ada apa ya, ada maksud lain gitu, atau mungkin ya mereka emang pengen playernya buat top up buat ya gacha di banner-banner berikutnya, atau mungkin buat next Archon, atau mungkin buat si Skark, atau mungkin buat ya apalah gitu. Jadi ya F2P nggak begitu dikasih ruang gitu. Jadi emang targetnya buat ya orang-orang buat top up gitu, buat ya nge-spend duitnya gitu ya. Itu sih palingan kalau menurut gue. Iya sih, ya kayak cuma buat top up atau apa gitu. Tapi ya itu faktornya tuh gara-gara gak punya uang mereka untuk membaliki, dia nggak kikir lagi gitu. Gak punya duit gimana tuh maksudnya? Maksud gua itu kayak buat biar gamenya nggak dipandang kikir lagi, kayak mau diperbaiki semua gitu ya kan. Nah itu kan butuh duit juga gitu. Oh iya sih, maksudnya kayak mungkin ya kalau misalkan Genshin mencoba nggak kikir, ada yang dikorbanin juga sih ya. Mungkin top pendapatannya mungkin bakal ngurang $5 juta atau mungkin 5 sampai 10 juta dolar turun gitu ya. Mungkin nggak sebanyak yang sebelumnya. Ya mungkin bisa jadi sih kalau misalkan emang Iya sih. Genshin mencoba menjadi game baik gitu. Cuman ya apakah Genshin mau gitu? Pertanyaannya tuh apakah Genshin mau gitu cuy, jadi game baik gitu. Betul, alias divisi Genshin emang mau mendengarkan para keluhan player gitu ya kan. Itu tergantung divisi mereka gitu. Dan oke, ini udah ending dan
ini sudah lama dan kita akan mengakhiri semuanya. Kalau kalian ingin melihat Yeping ini lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you next time. Bye. Yes sir.